Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kelas 8A ya hari ini ya. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi semangat untuk selalu berkumpul dan menuntut ilmu pada pagi hari ini. Oke, yang pertama Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama Abdullah ada. Oke, untuk mempersingkat, apakah ada yang tidak berangkat? Oh, tidak ada. Jadi hari ini semuanya alhamdulillah berkumpul semua ya. Alhamdulillah semuanya hari ini berangkat. Jadi kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan sebaik mungkin. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi dinasti Abbasiyah berdiri sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, berdiri dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu berjaya kurang lebih 90 tahun, tetapi kemudian mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan melemahnya politik, melemahnya pemerintahan, dan banyaknya pemberontakan seperti itu. Kemudian runtuhnya dinasti Umayyah juga ditandai dengan kematiannya Khalifah Marwan II. Kemudian setelah runtuhnya dinasti Umayyah, kemudian berdiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri dengan dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Dengan nama lengkap Abul Abbas As-Saffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Kemudian Abul Abbas ini dilahirkan dari seorang ibu bernama Rabtoh binti Abaidullah Al-Harisi, sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Ia mendapat gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang pihak yang menantang. Orang yang bermoral tinggi dan memiliki kesetiaan. Beliau disegani dan dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Ia memiliki pengetahuan yang luas. Jadi Abul Abbas itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Orangnya pintar, dia disegani oleh teman-temannya, dia juga memiliki moral yang tinggi dan kesetiaan dengan teman-temannya. Jadi semua teman-temannya itu suka dengan Abul Abbas karena dia yang tadi pintar, bermoral tinggi, dan dia juga tidak pemalu, sehingga dia dapat disegani oleh teman-temannya. Dia juga memiliki budi pekerti yang baik, dia juga seorang yang dermawan. Kemudian menurut ahli As-Suyuti, Abul Abbas As-Saffah ialah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janjinya. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah sekaligus pemimpin pertama atau khalifah atau pemimpin pertama dinasti Abbasiyah itu adalah Abul Abbas. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, Abul Abbas dibaiat sebagai khalifah atau pemimpin pertama dinasti Abbasiyah yang berpusat di Kufah. Hanya saja 2 tahun kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan dari Kufah ke daerah Anbar atau kota kuno di Persia. Semasa pemerintahannya, Abul Abbas tidak banyak melakukan perluasan wilayah, tetapi lebih memilih memperkuat pemerintahan dalam negeri. Abul Abbas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat dalam usia 33 tahun di kota Anbar bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Jadi Abul Abbas ini selama memerintah dia tidak banyak melakukan perluasan wilayah. Dia tidak
melakukan perluasan pada wilayahnya tersebut, tetapi ia lebih memilih memperkuat pemerintahan dalam negeri. Ya, karena dia juga belajar dari pengalaman dinasti Umayyah yang sebelumnya yang runtuh karena melemahnya politik, melemahnya pemerintahan. Jadi Abul Abbas itu dia tidak banyak melakukan perluasan wilayah, tapi dia lebih ke memperkuat sistem pemerintahan dalam negeri seperti. Ya, kemudian Abul Abbas menjadi khalifah hanya 4 tahun 9 bulan saja karena ia wafat pada usia ke-33 tahun di kota Anbar bulan Dzulhijjah tahun 136 Hijriah. Kemudian dalam buku sudah tertera silsilah dinasti Abbasiyah ya. Di situ ada dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad. Yang pertama yaitu dari Bani Abbas. Dari Bani Abbas itu ada 26. Dari Bani Abbas ada 18. Kemudian dari Bani Buwaihi dilanjutkan Bani Saljuk. Kemudian menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4, yaitu masa Abbasiyah 1, masa Abbasiyah 2, masa Abbasiyah 3, dan masa Abbasiyah 4. Yang pertama yaitu masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah, yang tadi sudah dijelaskan di atas tadi, sudah diterangkan lahirnya, bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah dengan sebelumnya itu dinasti Umayyah seperti itu, sampai wafatnya Khalifah Al-Wastik 232 Hijriah. Periode ini sering disebut pengaruh Persia pertama. Jadi yang pertama, masa Abbasiyah pertama itu sering disebut sebagai pengaruh Persia pertama yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Jadi tadi itu kan ada dari Bani Abbas, ada dari Bani Buwaihiyah, kemudian juga bawahnya tadi ada dari Bani Saljuk. Nah, yang kedua ini masa Abbasiyah dimulai dari Khalifah Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad. Dan masa ini sering disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama. Kemudian masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah, nyambung ya seperti yang tadi, sampai masuknya kaum Saljuk. Tadi kan ada Bani Abbas, Bani Buwaihiyah, dan Bani Saljuk. Nah, ini yang ketiga dari berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Periode ini sering disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Ya, kemudian masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Ya, masa Abbasiyah 3 ini sering disebut sebagai pengaruh Persia kedua, yang tadi itu pengaruh Persia yang pertama. Kemudian masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah. Periode ini sering disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian, serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu terjadi pada masa kepemimpinan Al-Mu'tasim Billah pada tahun 656 Hijriah dalam peperangan yang berlangsung selama 40 hari. Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh akibat serangan ini. Dunia muslim tidak memiliki khalifah sekitar 3,5 tahun hingga didirikannya kekhilafahan di Mesir. Mu'tasir adalah orang pertama yang diangkat sebagai khalifah Bani Abbasiyah di Mesir. Kemudian setelah penjelasan ibu tadi, ya baik, kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama yaitu tugasnya diskusi. Nanti ibu berikan permasalahannya, nanti kalian buat kelompok dan diskusikan. Kemudian yang kedua yaitu kalian membuat drama nanti seputar tentang kekhalifahan Abbasiyah yang ada pada buku, nanti kalian dibaca ya.
apa drama apa yang akan kalian buat seperti itu. Ya, jadi Ibu minta kalian bagi kelompok dulu ya, 1 sampai 3. Setelah itu yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua, dan yang tiga berkumpul dengan tiga, seperti itu. Nanti Ibu beritahu permasalahannya apa, nanti setiap kelompok berbeda-beda. Oke, jadi sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian setelah itu Ibu berikan permasalahannya, nanti kalian diskusikan bersama-sama. Baik, setelah diskusi ini kalian presentasikan dari perwakilan kelompok, nanti mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan yang tadi sudah Ibu berikan. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu runtuhnya dinasti Umayyah adalah sebagai tonggak berdirinya dinasti Abbasiyah, yang mana khalifah pertamanya yaitu Abul Abbas As-Saffah. Dan tadi kisah-kisahnya sudah dijelaskan ada di buku dan sudah sedikit Ibu singgung ya tadi ya. Nanti kalian juga minggu depan membuat drama yang sudah tadi Ibu sebutkan bagaimana kriterianya. Kemudian minggu depan kalian bermain peran seperti itu ya. Jadi pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.